Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai bukti kasihnya kepadamu dan kepadaku, saudaraku, Yesus naik ke surga untuk sediakan tempat bagimu dan bagiku. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan siang hari ini. Haleluya. Yes, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, saudaraku. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yes. Yes. Katakan lagi sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih sungguh saudaraku. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dia bangkit, naik ke surga bagimu dan bagiku. Haleluya. Bangkit, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudaraku, dengan sukacita kepada Tuhan. Yes, haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, gerakkanlah
di tempat kudusnya. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh ajaib buat kami Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Engkau telah naik ke surga untuk sediakan tempat buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah mulut kami tetap memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetap setia melakukan kehendak-Mu di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bawa umat-Mu untuk semakin dekat kepadamu, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan. Biar kami semua Tuhan Yesus hanya berpaut kepada Tuhan saja, Allah kami yang hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, thank you. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dan Kau dimuliakan Bapa, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Yes Tuhan. Kau penghibur dan penolong.
haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami butuh Roh-Mu, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Kau layak disembah, Kau layak dimuliakan. Tak ada yang seperti Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, diagungkan, dimuliakan selamanya. Lawat umat-Mu Tuhan, jamah umat-Mu Roh Kudus, berkuasalah, berkuasalah Roh Kudus. Haleluya. Tak ada yang seperti Engkau Yesus, tak ada yang seperti Engkau Bapa. Hanya Kau yang layak dipercaya, hanya Kau yang layak disembah. Kami bawa hati kami kepadamu, kami bawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus, Yesus. Segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau telah melawat setiap kami umat-umat, dimanapun umat-umat-Mu siang hari ini berada. Kami percaya Engkau melawatnya sempurna Tuhan Yesus. Tidak terbatas kuasa-Mu, tidak berkurang kasih setia-Mu. Kami menerima segala yang baik dari Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan saudara dengan sungguh lagi, datanglah sekarang Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Datanglah sekarang, penuhi kami. Ini rindu kami Tuhan. Kuasa-Mu urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Panggil dengan lembut Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan, ini hamba-Mu. Katakan lagi, Roh Kudus, penuhi hamba. Lebih sungguh katakan Roh Kudus, Roh
Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Roh Kudus, ini kami hamba, kami kepunyaan Tuhan. Angkat tangan sama-sama nyatakan bagi dia. Roh Kudus, ini hambamu. Roh Kudus, penuhi biar firman-Mu memenuhi setiap kami, urapan yang baru turun atas kami, dan kasih karunia anugerah Tuhan berlimpah atas hidup kami. Kami mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami, karena anugerah Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, urapi kami, penuhi setiap kami. Dan biar kami belajarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, akan menjadi hal yang menguatkan dan meneguhkan panggilan kami di dalam mengiring Dia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berbicara pada saat ini, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, apa yang disampaikan boleh menguatkan, apa yang disampaikan boleh memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita merayakan kedahsyatan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang naik ke sorga. Dan Dia sudah menyelesaikan misinya di dalam dunia, bahkan selesai sampai mati di atas kayu salib. Ia mati, Dia bangkit, dan Dia hidup. Dan sekarang kita tahu Dia sudah di sorga. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita sebelum Dia naik ke sorga, itu akan menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan, supaya panggilan saudara dan saya di dalam mengiring Tuhan akan semakin jelas kemana kita akan pergi nanti. Mari kita buka firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Saudara lihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Nah, saudara perhatikan pesan yang disampaikan. Ya, kalau saudara pernah mengalami ini, ada pesan yang disampaikan kepada orang yang akan berpisah dengan kita. Itu akan jadi pesan yang powerful, yang akan kita sulit untuk lupakan, dan tentunya akan teringat terus, saudara. Nah, apa janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga, meninggalkan manusia di bumi? Karena Dia sudah selesaikan misinya, Dia tinggalkan, Dia naik ke sorga, dan Dia memberi pesan. Nah, saya akan ajak saudara belajar dari apa yang kita sudah baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Perhatikan yang pertama. Apa janji Tuhan buat kita? Yang pertama, Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Nah, saudara, arti kata gelisah itu kan tidak tentram, selalu merasa khawatir gitu ya, tentang suasana hati, lalu tidak tenang, tidur tuh tidak tenang, resah, saudara. Dan ternyata gelisah ini juga tidak dapat sabar lagi dalam menanti dan sebagainya. Ada rasa cemas. Nah, dunia menawarkan segala kebahagiaan yang semu, dan itu semua akan kita tinggalkan. Jangan gelisah hatimu, artinya tidak usah takut. Tuhan memastikan, Tuhan Yesus sedang menegaskan buat setiap kita, pengharapanmu tidak akan sia-sia. Dikatakan bahwa Tuhan naik ke surga untuk setiap kita, untuk kepentingan kita. Dan saudara mesti perhatikan bahwa apa yang ada dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Saudara diberkati, sifatnya sementara. Harta duniawi sifat sementara. Bahkan kesenangan, kegembiraan di dunia pun sifatnya sementara.
Saudara lagi sedih nonton acara-acara televisi yang menghibur saudara. Tapi begitu saudara matikan TV, masalah itu tetap ada. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan, ada kebahagiaan. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Nah, saya kutip ada hal begini. Kalau kekayaan dunia ini bisa membuat orang bahagia, nah tentunya ada seorang tokoh bernama Adolf Merkel, saudara ya. Ini orang terkaya dari Jerman, saudara. Ini orang paling kaya. Nah, kalau harta itu membuat orang berbahagia, harta dunia membuat orang berbahagia, dia tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Apakah nggak ada cara mati yang lebih bagus, saudara? Kenapa dia bisa lakukan itu? Hartanya banyak, orang terkaya di Jerman. Tapi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, menabrakkan diri ke kereta api. Berarti apa? Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Hanya di dalam Yesus. Pada waktu Yesus berkata, jangan gelisah. Tuhan sedang menegaskan buat setiap kita. Ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Nah, ini pesan Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah. Tunggu ya, sebentar lagi aku kembali. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Nah, lihat, yang kedua, apa yang menjadi pesan Tuhan? Pesan Tuhan yang kedua, dikatakan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dulu saya sempat mengajarkan, ada seorang hamba Tuhan, karena seorang pemimpin, dia mengajarkan ini, dan saya pun ikut mengajarkan saudara bahwa, kalau nanti kita berlakukan apa yang menjadi kebaikan di mata manusia, memberi persembahan banyak ke gereja, berbuat ini dan itu untuk kebaikan dan sebagainya. Itu seperti kita mengirim bahan bangunan ke sorga untuk membangun rumah kita. Artinya apa? Dalam pengertian itu kita cuma dikasih kafling, tapi kita suruh kirim bahan bangunan. Ini sempat saya ajarkan, tapi ternyata begitu saya tahu kebenaran firman Tuhan, ini salah saudara. Tuhan Yesus tidak kasih kafling. Jelas-jelas Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Kalau Tuhan yang menyediakan, semuanya disediakan terbaik buat kita. Setuju, katakan amin. Nah, Filipi pasal 3 ayat 20 berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara dengar, saudara dan saya, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Di dunia ini, kita hanya menumpang sementara. Karena nanti pada waktu Tuhan Yesus menepati janjinya, Dia membawa kita, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita bersama dengan Dia, kita akan kembali ke sorga. Di mana Yesus ada, di situ kita ada, saudara. Amin. Nah, karena itu perhatikan, kita punya pengharapan. Orang yang percaya dan mengasihi Yesus punya pengharapan bahwa kelak nanti kita bertemu, berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Saudara perhatikan ya, bahwa setiap kita sudah punya rumah di sorga. Saudara dan saya, kita punya rumah di sorga. Kok bisa? Ya, karena Tuhan Yesus yang berjanji, Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sudah perhatikan. Janji Tuhan buat setiap kita. Yang ketiga adalah Dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang mengasihi Dia. Kalau saya janji sama saudara, saudara punya hak untuk tidak percaya. Kenapa? Karena mulut manusia masih bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, gak mungkin Dia bersalah. Gak mungkin Dia lalai. Dia pasti menepati janjinya. Nah, pegang janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara saya. Amin. Nah, kisah para rasul pasal pertama 11 dikatakan begini. Ini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah para rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat-malaikat menampakkan diri kepada murid-murid. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Tuhan Yesus sudah berkata, Dia akan turun nanti menjemput kita. Diteguhkan
Dalam Kisah Rasul, malaikat meneguhkan bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Ada satu lagu lama berkata, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, pengharapan kita akan segera terjadi bahwa pada waktu nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, tubuh jasmani kita, Alkitab bilang, seketika akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Disitulah pengharapan final kita, percaya kepada Yesus, menantikan kedatangan Dia, dan kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, Lord. Nah, persiapkanlah diri kita untuk menyambut kedatangannya. Kuduskan diri kita, periksa hati kita, periksa pelayananmu, periksa hubunganmu dengan orang lain, dan pastikan kita sudah siap untuk dijemput kapan saja. Percaya katakan yes. Yang keempat, saudara, apa janji Tuhan buat setiap kita? Yang keempat dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, Dia memberikan Roh Kudus. Dia berjanji memberikan Roh Kudus, karena itu Tuhan minta setiap kita menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, kuasa Roh Kudus berarti dalam bahasa Yunani itu dunamis, dari akar kata dinamit, artinya punya kuasa, punya daya ledak yang besar, saudara, kalau kuasa itu diaktifkan. Nah, pertanyaan kan begini, bagaimana kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang diberikan buat hidup kita? Yang mudah, saudara. Tadi sudah sempat disinggung, mengaktifkan kuasa Roh Kudus adalah dengan kita sepakat dengan Roh Kudus untuk hidup benar, untuk hidup kudus di hadapan Dia, saudara. Memberi hidup kita untuk dituntun oleh Roh Kudus setiap hari, belajar taat akan suara Tuhan. Nah, pada waktu kita mengerti akan hal itu, kita akan sepakat dengan Roh Kudus bahwa karunia-karunia yang nanti diberikan dalam hidup kita itu akan dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah. Secara khusus untuk kota di mana kita tinggal, dan secara umum untuk negara, bangsa, dan dimanapun saudara berada. Nah, perhatikan, Tuhan punya kepentingan pada waktu Dia memberi Roh Kudus dalam hidup kita. Ada kuasa yang mengalir, yaitu untuk apa? Menjadi kesaksian hidup. Nah, karena itu siapkah saudara menerima kuasa dan dipakai oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara setiap hari, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, aku sudah menyelesaikan apa yang sudah Engkau perintahkan dalam hidupku. Nah, pada waktu kita melakukan hal tersebut, saudara, dengar baik, kita akan disambut dan kita akan bersukacita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan, kenaikan-Mu ke sorga bukan untuk meninggalkan kami, tetapi kami mengerti Engkau naik untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan Engkau berjanji untuk menjemput kami kembali, Tuhan. Ada anugerah besar yang Kau berikan dalam hidup kami, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun kami, untuk mengajar kami selama kami masih ada di dunia ini, sambil menantikan Tuhan. Kami punya tugas menjadi saksi, menjadi berkat di dunia ini, menyatakan kerajaan sorga di dunia ini, budaya sorga yang kami hidupi menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu mampukan setiap kami, sanggupkan setiap kami, urapan
daripada Tuhan membangkitkan karunia-karunia roh yang diaktifkan seperti dinamit, yang akan terjadi ledakan pertobatan, ledakan kesaksian, ledakan bagaimana hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat segala anugerah yang Kau berikan. Berkati umat-Mu, dia dalam ibadah kenaikan ini, kenaikan-Mu Tuhan ke sorga mengingatkan setiap kami. Ada janji Tuhan yang kami sudah terima, dan kami harus hidup di dalam janji itu, sampai janji itu digenapi, kami hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Berkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Hiduplah bersama dengan Roh Kudus dalam tuntunannya. God bless you all. Haleluya. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Biar kiranya ada kemenangan yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup setiap kita. Kita tidak menjadi yatim piatu. Kita tidak sendirian di bumi. Ada Roh Kudus menyertai setiap kita. Ikutlah akan tuntunannya, tunduklah, taatlah kepada pimpinan roh, supaya hidupmu mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan yang membuat kau terus naik dan tidak turun, berhasil dalam segala jalan kau tempuh, dan beruntung dalam segala jalan yang kau lalui. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menuntun menyertai hidupmu mulai saat ini sampai nanti Tuhan sudah akan menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua ini berkati, sama-sama katakan amin. Semangat terus melayani. Berkuasalah engkau bersama dengan Roh Kudus yang menuntunmu, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. God bless you all. Haleluya.